Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Cahya Mulia Haji dengan NIM 12019130022 akan mempresentasikan tentang metode penelitian kuantitatif saya yang berjudul Pengaruh Viral Marketing terhadap Keputusan Pembelian Konsumen, Studi pada Pembelian Online di Tokopedia. Pertama-tama masuk ke pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Nah, latar belakangnya itu perkembangan teknologi menyebabkan perubahan perilaku konsumen terhadap pembelian secara langsung menjadi pembelian secara daring atau online. Hal ini juga menyebabkan pertumbuhan dan peningkatan terhadap perilaku konsumtif. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau biasa disingkat dengan APJII mendapatkan data dari tahun 2017 terdapat lebih dari 3,68 miliar jumlah orang yang menggunakan internet untuk keperluan pada zaman modern ini. Belanja secara daring merupakan suatu tindakan dan aktivitas seseorang individu yang berhubungan dengan perekonomian dan menggunakan teknologi berupa aplikasi dalam menjalankan proses transaksi. Nah, dalam masalah pembelian secara daring atau online ini dapat menjadi pertimbangan bagi pembeli dalam memutuskan keputusan pembeliannya. Nah, salah satu strategi yang diterapkan ialah strategi pemasaran dengan biasa disebut dengan viral marketing. Nah, jika kita merasakan sesuatu hal positif atau negatif, kita akan meneruskannya atau bercerita secara langsung kepada orang lain melalui media sosial. Viral marketing ini bisa disebut juga seperti electronic mode of mouth atau perkembangan dari strategi mouth to mouth atau ada dari omongan ke omongan atau mulut ke mulut. Nah, selanjutnya kita akan memasuki rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini berfokus pada faktor yang mempengaruhi konsumen dalam berpindah belanja secara langsung menjadi daring atau online, yaitu dengan adanya viral marketing dan hubungannya dengan keputusan pembelian seseorang konsumen dengan berbelanja secara daring di Tokopedia. Dengan demikian, rumusan masalah yang dapat saya paparkan menjadi seberapa pengaruh viral marketing terhadap perilaku keputusan pembelian konsumen di Tokopedia tersebut. Tujuan penelitiannya itu untuk mengeksplor dan mengetahui pengaruh viral marketing terhadap keputusan konsumen pembelian daring di Tokopedia. Nah, dari manfaat penelitian itu ada dua. Yang pertama akademik. Dari akademiknya sendiri itu penelitian ini diharapkan dapat memperkaya dan memperbanyak kajian yang ada dalam bidang ilmu komunikasi pemasaran, khususnya hal yang mencakup tentang viral marketing. Nah, mendapatkan data tentang viral marketing dalam mempengaruhi keputusan pembelian secara daring. Dalam manfaat penelitian praktisnya yaitu penelitian ini mengharapkan para pembaca dapat memahami pengaruh yang terjadi karena adanya viral marketing terhadap keputusan pembelian dari konsumen di suatu platform marketplace, yaitu Tokopedia. Nah, masuk ke bab 2 atau di dalam presentasi landasan teori. Nah, dalam konsep landasan teori ini, saya dalam konsep ini akan menjelaskan 6 poin konsep yang terdapat dalam penelitian kali ini. Yang pertama ada komunikasi pemasaran, marketing communication. Komunikasi pemasaran merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memperkenalkan produk kepada target konsumen hingga konsumen dapat mengetahui produk yang produsen keluarkan. Itu menurut Kotler dan Keller pada tahun 2012. Terus ada pemasaran digital menurut Sanjaya dan Tarigan tahun 2009. Pemasaran digital ini adalah kegiatan pemasaran yang termasuk menggunakan media berbasis jejaring sosial media. Nah, media sosial merupakan bagian yang sangat penting dari pemasaran digital karena media sosial merupakan sarana untuk menyampaikan teks, video, audio dari satu sama lain sehingga merespon dan masukan dari pelanggan dapat diterima secara langsung melewati review atau komen yang terdapat pada digital tersebut atau platform tersebut. Nah, selanjutnya ada impulse buying. Apa sih impulse buying itu? Menurut Utami tahun 2010, pembelian impulse ialah
Pembelian yang terjadi karena konsumen melihat produk atau merek tertentu, kemudian konsumen menjadi tertarik sehingga mereka akan melakukan pembelian secara tiba-tiba. Nah, itu. Nah, terus yang keempat tentu ada viral marketing. Viral marketing merupakan teknik pemasaran atau strategi pemasaran dengan menggunakan jejaring sosial yang berupa audio, video, lagu, gambar, bahkan tulisan yang kemudian produk atau yang lainnya itu diteruskan melalui email, multimedia, dan media sosial. Nah, dalam viral marketing ini biasanya yang menjadi penyebarnya itu merupakan konsumen. Jadi kalau konsumen itu akan menyebarkan secara sukarela tanpa mereka sadari dan menyebabkan produk itu menjadi bahan perbincangan di media sosial. Itu yang dinamakan viral marketing. Nah, terus karena penelitian ini membahas tentang Tokopedia, tentu kita akan membahas tentang online shopping. Nah, online shopping itu menurut Mulyana dan Elisa tahun 2013 merupakan belanja online via internet adalah suatu proses pembelian barang atau jasa mereka yang menjual atau membeli melalui internet atau melakukan jual beli melalui suatu platform secara online tanpa harus bertatap muka satu sama lain. Nah, terakhir itu ada keputusan pembelian. Nah, dalam keputusan pembelian menurut Kotler and Keller tahun 2012, keputusan pembelian adalah tindakan konsumen untuk membeli barang atau tidak. Jadi masih dipertimbangkan. Biasanya faktor yang mempengaruhi tindakan konsumen adalah kualitas atau harga atau produk tersebut sudah terkenal atau belum. Nah, masuk ke konsep yang relevan dengan penelitian. Nah, berdasarkan judul konsep yang relevan dengan penelitian ini sebenarnya masuk ke dalam studi literatur karena saya mengambil 5 studi literatur yang terdapat dalam paper atau proposal yang sudah saya buat. Dalam kelima tersebut saya mengambil 2 konsep relevan. Yang pertama adalah keputusan pembelian konsumen. Nah, yang dimaksud keputusan pembelian konsumen ini di dalam studi literatur itu menjelaskan bahwa keputusan pembelian konsumen itu terdapat beberapa faktor. Nah, salah satunya ialah ada harga, promosi, bahkan yang sedang saya bahas ialah viral marketing juga berdampak terhadap keputusan pembelian konsumen. Nah, yang kedua ini dari semua konsep yang ada dalam studi literatur, saya juga membahas tentang strategi komunikasi viral marketing. Bagaimana viral marketing ini dapat mempengaruhi seseorang dalam mempengaruhi keputusan pembeliannya. Nah, selanjutnya membahas tentang variabel X dan Y. Nah, variabel X yang terdapat dalam penelitian ini adalah viral marketing tentunya. Menurut Gio Sultan Ron pada tahun 2010, viral marketing merupakan teknik pemasaran dengan menggunakan jejaring sosial dalam bentuk video, lagu, gambar, dan tulisan, yang kemudian produk atau layanan tersebut akan diteruskan melalui email, multimedia, dan media sosial, dan tersebar luas di dalamnya. Nah, di variabel X ini, peneliti akan membahas tentang bagaimana viral marketing ini dapat mempengaruhi dari variabel Y. Nah, variabel Y-nya itu adalah keputusan pembelian. Nah, keputusan pembelian merupakan tindakan konsumen untuk membeli barang atau tidak, seperti yang sudah saya jelaskan di konsep tadi. Masuk ke dalam model penelitian. Model penelitian berdasarkan variabel X dan Y, maka dapat digambarkan model penelitian yang akan dibuat sebagai berikut. Yang pertama ialah pemikiran konsumen atau yang di dalam sini saya tulis sebagai konsumen dan terpapar oleh viral marketing, mempengaruhinya serta mempengaruhi keputusan pembelian. Jadi ketika konsumen mendapatkan sebuah paparan dari strategi viral marketing, itu akan mempengaruhinya dan sehingga mempengaruhi keputusan pembeliannya untuk membelinya atau tidak. Sehingga H1-nya ialah pengaruh viral marketing terhadap keputusan pembelian konsumen.
Nah, dari hipotesis teori berdasarkan model penelitian yang digambarkan di sebelumnya atau di atas, maka peneliti akan memaparkan hipotesis sebagai berikut. Terdapat pengaruh positif antara viral marketing terhadap keputusan pembelian konsumen di Tokopedia. Nah, selanjutnya masuk ke metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan penelitian kuantitatif. Nah, seperti yang dijelaskan, pendekatan yang digunakan adalah teori kuantitatif. Menurut Sugiono pada tahun 2015, metode penelitian kuantitatif merupakan sebagai metode penelitian berdasarkan dari filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti populasi dan atau sampel tertentu. Pengumpulan datanya menggunakan itu menggunakan responden-responden tentang keyakinan, pendapatan, karakteristik suatu objek, dan perilaku yang telah berlalu ataupun yang sedang dilalui sekarang. Nah, masuk ke metode penelitian selanjutnya, yaitu metodenya menggunakan survei. Kalau sebelumnya pendekatannya itu melakukan kuantitatif, maka metode yang didukung adalah metode penelitian dengan melakukan survei. Nah, pada metode dilakukan dengan survei dengan tujuan untuk mendapatkan hasil respon yang tepat yang sesuai dengan keyakinan dan perilaku konsumen. Serta menurut Newman, W. Lawrence pada tahun 2013 menyatakan penelitian survei adalah penelitian kuantitatif. Dalam penelitian survei ini, peneliti menanyakan ke beberapa responden atau memberikan pernyataan tentang keyakinan, pendapatan, karakteristik suatu objek ataupun perilaku. Nah, teknik penarikan sampel. Teknik penarikan sampel yang dilakukan adalah non-probability sampling dengan menggunakan angket atau kuesioner yang disertakan atau disebarluaskan kepada responden melalui Google Form atau secara daring atau online. Nah, pada ukuran sampel kali ini peneliti akan menggunakan skala Likert. Nah, menurut Ghazali pada tahun 2011 adalah skala Likert adalah skala yang berisi 5 tingkat preferensi jawaban yang dipilih dari 1 sampai 5. Nah, sebagai ketentuan, yang pertama itu sangat tidak setuju, yang kedua itu tidak setuju, yang ketiga itu netral, yang keempat itu setuju, dan yang terakhir, yang kelima itu adalah sangat setuju. Nah, berdasarkan hipotesis riset, maka pada H0 tidak terdapat pengaruh antara viral marketing terhadap keputusan pembelian konsumen di Tokopedia, dan H1-nya itu kebalikan dari H0, yaitu terdapat pengaruh antara viral marketing terhadap keputusan pembelian konsumen di Tokopedia. Nah, sehingga hipotesis statistik yang bisa dijabarkan ialah terdapat hubungan positif antara viral marketing dan keputusan pembelian konsumen di Tokopedia. Seperti dijelaskan, jika H0 maka P-nya akan kurang dari 0,05, dan jika H1 itu dapat diambil maka P-nya harus melebihi dari 0,05, sehingga viral marketing berpengaruh jika H1 diterima dan tidak berpengaruh jika H0 tidak diterima. Jika H0 diterima saja. Selanjutnya, menggunakan metode pengumpulan data yang digunakan. Menurut Sugiono 2015, kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan secara memberikan angket yang berupa pertanyaan atau pernyataan kepada responden untuk dijawab. Dalam penelitian ini, kuesioner adalah diberikan kepada konsumen kepada pengguna Tokopedia yang melakukan pembelian secara online dalam bentuk skala dari 1 sampai 5. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh viral marketing yang terjadi terhadap keputusan pembelian pada konsumen terhadap kegiatan belanja tersebut. Nah, teknik pengukuran datanya, yang pertama itu ada validitas, yang kedua itu ada reliabilitas.
Mungkin saya akan jelaskan ya, validitas menurut Siswanto tahun 2014, validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau suatu instrumen dari suatu instrumen. Suatu instrumen tersebut dapat dikatakan valid apabila data validitasnya menyentuh angka yang tinggi, dan jika validitasnya itu rendah maka data tersebut atau penelitian tersebut dapat dikatakan tidak valid atau tidak dapat diterima. Nah, selanjutnya ada reliabilitas. Menurut Siswanto juga pada tahun 2014, reliabilitas merupakan hubungan dengan masalah kepercayaan. Suatu tes dapat memiliki taraf kepercayaan yang tinggi sehingga tes tersebut dapat memberikan hasil yang tetap. Jika hasil yang dihasilkan dari sebuah tes itu berubah-ubah atau tidak tetap, berarti data atau penelitian tersebut merupakan tidak reliabilitas, karena reliabilitas yang diambil merupakan yang diambil merupakan konsistensinya untuk mendapatkan data tersebut. Jadi jika konsistensinya itu berubah-ubah atau naik turun atau tidak konsisten, maka tidak dapat dikatakan sebagai reliabilitas. Nah, dari metode analisis datanya, peneliti menggunakan dua, yaitu univariat dan data bivariat. Nah, data univariat ini dapat dikatakan sebagai penggambaran pengumpulan data yang berupa frekuensi, nilai, frekuensi terbanyak, nilai minimum, ataupun nilai maksimum dalam variabel penelitian. Nah, dalam data bivariat, peneliti menggunakan data analisis bivariat untuk menganalisis hubungan antara variabel X dan Y seperti yang sudah disebutkan tadi, antara viral marketing terhadap keputusan pembelian seseorang. Dengan menurut Octavia pada tahun 2015, tidak ada syarat dalam melakukan uji normalitas sebelum menggunakan uji rank Spearman. Jadi dalam data bivariat ini peneliti akan melakukan data dan menggunakan uji rank Spearman. Nah, selanjutnya memasuki keterbatasan dan kelemahan dari penelitian. Yang pertama itu keterbatasan penelitian. Keterbatasan dalam penelitian ini terdapat pada hasil jawaban dari responden. Karena menggunakan skala Likert, maka hasil yang ditampilkan bisa saja terdapat nilai yang tinggi, yang rendah, bahkan hal yang tidak pasti atau ragu-ragu atau netral. Nah, dan juga adanya keterbatasan dalam pengambilan data dari responden yang kurang variatif karena ruang lingkupnya yang tidak luas, dan keterbatasan waktu. Terus yang ketiga adalah kelemahan penelitian. Kelemahannya ini terdapat pada karena penelitian ini hanya menggunakan satu variabel X dan satu variabel Y, maka keputusan pembelian yang terjadi pada konsumen pembelian online itu hanya terbatas dari segi viral marketingnya saja, jadi tidak dilihat dari aspek-aspek yang lainnya juga. Nah, memasuki definisi operasional. Definisi operasional dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai dari variabel viral marketing dengan variabel atau dimensi-dimensi atau faktor-faktor lainnya. Nah, viral marketing itu seperti definisinya sudah dijelaskan, strategi promosi untuk membuat suatu produk menjadi perbincangan di media sosial sehingga audiens menjadi promotor yang menyebarluaskan produk atau jasa tersebut secara sukarela. Nah, dimensinya itu yang pertama ada pengirim pesan atau messenger. Yang kedua itu ada isi pesan atau message. Yang ketiga itu ada lingkungan sekitar atau environment. Nah, indikatornya itu ada inclusion itu belong, ada inclusion, individualization, control personal growth, affection, altruism, curiosity, ingin tahuan, terus ada content consumption. Dalam skalanya Likert. Operasionalisasi konsep pada penelitian ini menggunakan satu variabel independen, yaitu viral marketing, dan satu variabel dependent, yaitu keputusan pembelian. Berdasarkan dari rumusan masalah yang diuraikan mengenai kedua variabel tersebut, maka ada pemikiran dari konsumen
karena adanya viral marketing dapat berpengaruh dalam proses pengambilan keputusan membeli pembelian seorang konsumen yang belanja secara online, maka operasional konsepnya akan dijabarkan seperti berikut. Terakhir penutup, ini merupakan daftar pustaka yang terpampang atau yang dari buku-buku atau jurnal-jurnal yang sudah saya kumpulkan atau penelitian sebelumnya. Sudah sekian, terima kasih presentasi dari saya, Dwi Cahya Mulyaji. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.